Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Oke, masih semangat ya. Pada pertemuan yang ketujuh mata kuliah Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang surat menyurat. Pengertian surat. Surat adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan untuk diinformasikan kepada pihak lain. Setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisannya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Macam-macam surat. Menurut jenisnya ada surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Kemudian menurut tujuannya surat lamaran kerja, surat permintaan harga, dan surat perjanjian. Kemudian menurut bentuknya, surat bersampul, warkat pos, kartu pos, nota, memo, telegram, telex, dan faksimil. Kemudian menurut sifatnya, ada surat biasa, surat konfidensial. Kemudian menurut cara penyampaiannya, surat biasa, surat kilat, kilat khusus, dan tercatat. Kemudian tujuan surat. Surat dapat ditujukan oleh pribadi kepada pribadi, misalnya surat cinta. Kemudian pribadi kepada instansi, contohnya surat lamaran kerja. Kemudian instansi kepada pribadi, contohnya surat pengumuman pemenang undian. Berikutnya instansi kepada instansi, misalnya surat undangan. Pengertian surat dinas. Surat resmi atau surat dinas adalah salah satu jenis surat yang berisi pejabat yang berisi informasi resmi yang dibuat oleh seseorang pejabat untuk ditujukan kepada pihak lain, yang antara lain berupa pemberitahuan, permintaan, pernyataan, dan pertanyaan. Ciri-ciri surat dinas. Yang pertama menggunakan kop surat, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup, menggunakan bahasa baku, menggunakan cap atau stempel, kemudian ada format surat tertentu. Tuh, bisa kita lihat ya, bagian-bagian surat resmi ya, yang teliti dilihat apa saja ya. Oke, berikutnya contoh surat resmi. Oke, bisa kalian lihat ya contoh surat resminya ya, dilihat sesuaikan dengan ciri-cirinya ya. Kemudian ada lagi contoh yang kedua ya, contoh surat resmi bisa kalian pelajari, disimak ya. Oke, berikutnya surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat ditujukan untuk sesama teman atau keluarga. Cirinya tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, penggunaan bahasanya bebas sesuai keinginan penulis. Format surat juga bebas. Oke, itu ada contoh bagian-bagian surat pribadi ya, disimak dan dipelajari. Jenis surat pribadi, ciri-ciri surat pribadi, bahasa sehari-hari dan mudah dimengerti. Maksud atau isi surat jelas, tidak bertele-tele, tidak menyinggung perasaan, suratnya rapi dan tulisan mudah dibaca, kemudian bagian-bagian surat ditulis dengan baik. Kemudian perbedaan undangan resmi dan tidak resmi. Pertama dari segi bentuk, surat undangan resmi adalah baku, ada kepala surat, ada perihal, ada jabatan dicantumkan, dan ada tembusan surat. Sedangkan surat undangan tidak resmi, agak bebas, tidak ada kepala surat, tidak ada perihal surat, jabatan tidak dicantumkan, dan tidak ada tembusan surat. Oke, dari segi bahasa. Surat undangan resmi menggunakan ragam bahasa baku, sedangkan surat undangan tidak resmi menggunakan ragam bahasa yang tidak baku, bebas tetapi sopan. Kemudian dari segi isi, surat undangan resmi bersifat kedinasan, sementara surat undangan tidak resmi bersifat pribadi. Oke, berikutnya contoh surat pribadi. Nah, bisa kalian simak, bisa kalian baca, ada dua contoh surat pribadi. Ya, bagaimana ya? Bahasanya tetap sopan.
Berikutnya tentang hal surat atau pokok surat berfungsi untuk memberitahuan kepada penerima tentang pokok masalah yang ditulis dalam surat. Agar efektif, hal surat sebaiknya tidak ditulis terlalu panjang, tetapi jelas dan dapat mencakup seluruh isi surat. Contoh penulisan yang tidak tepat. Hal undangan untuk menghadiri Rakernas tanggal 5 Juli 2007. Nah, ini tidak tepat. Yang tepatnya bagaimana? Hal surat undangan Rakernas. Oke. Berikutnya bentuk surat. Ada namanya block style atau bentuk surat lurus. Bisa kalian simak ya bagaimana formatnya. Lurus sebelah kiri. Kemudian semi block style atau setengah lurus. Ya, bisa kita simak, bisa kalian amati perbedaannya. Perbedaan surat resmi dan tidak resmi. Dari segi bahasa, surat pribadi tidak baku atau lebih santai. Sementara surat resmi bahasanya baku, formal, dan tegas. Dari segi isi, surat pribadi lebih panjang, penuh perasaan. Sementara surat resmi isinya singkat, padat, dan hormat. Kemudian dari segi kertas, surat pribadi beraneka ragam warna dan ukurannya, sedangkan surat resmi menggunakan kertas folio atau kuarto warna putih. Perbedaan surat resmi dengan surat pribadi. Surat resmi menggunakan bahasa baku, memakai kepala surat, memakai nomor surat, memakai stempel, dan berbentuk standar. Sementara surat pribadi, bahasanya ada yang tidak baku, tidak memakai kepala surat, tidak memakai nomor surat, tidak memakai stempel, dan bentuknya bebas. Oke, banyak belajar menulis surat. Terutama kalian nanti kalau lulus dari kuliah S1 ini akan melamar pekerjaan, kalian akan menggunakan bahasa surat yang baik. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.